Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dulur sama saya di Pojok Hukum. Dulur, akhir-akhir ini sedang viral ada berita ya, yang paling hangat dulur, mengenai di salah satu di kota di Jakarta, tepatnya di daerah Sunter sana. Ini 2 orang karyawan pemuda yang telah merekam atau mengambil gambar melalui jaringan CCTV sirkuit di salah satu kafe ya, di Cafe S. Sedangkan yang direkam di CCTV tersebut adalah pengunjung daripada kafe tersebut. Jadi seorang karyawan ini dia melihat di saluran CCTV-nya, karena di saluran CCTV-nya bisa diakses atau bisa dilihat tidak hanya karyawan itu, namun juga sifatnya setiap karyawan siapa saja bisa melihat CCTV. Ya, maksudnya baik untuk melihat kejadian-kejadian yang sedang di aktivitas di kafe tersebut. Namun oleh beberapa karyawan disalahgunakan dengan mengezoom atau melihat gambar tersebut oleh salah satu oleh objek, yaitu objeknya merupakan pengunjung wanita, yang dimana pengunjung wanita tersebut serasa tanda kutip dipermalukan dengan mengupload video dan disebar luaskan di kalangan karyawan. Namun setelah disebar luaskan di kalangan karyawan pribadi, video itu menjadi viral, menjadi dikonsumsi oleh publik dulur. Akhirnya cara tidak baik itu tidak tahu secara niatnya sengaja maupun tidak sengaja, akhirnya menimbulkan semacam penyebar luasan, menimbulkan semacam mempublikasikan video-video yang berbau pornografi, karena pengambilan gambarnya yaitu oleh karyawan tersebut difokuskan kepada alat vital daripada seorang wanita. Mungkin dulur sudah banyak yang tahu videonya, sekarang lagi booming seperti itu, dan pihak penyelidik atau pihak kepolisian sekarang sedang mendalami permasalahan ini. Jadi di sini saya akan membahas terutama untuk masyarakat umum ya, masyarakat yang awam, bahwa dengan tindakan-tindakan seperti itu, walaupun itu sifatnya tidak ada niat untuk berupa kejahatan, namun perlu digarisbawahi bahwa barang siapa yang dengan niat melakukan atau belum melakukan tindak kejahatan, sudah ancamannya sudah pidana dulur. Jadi untuk mendalami niat itu adalah tugas daripada pihak kepolisian. Sangat disayangkan sekali dulur, karena video ini, dengan adanya video ini, maka dulur-dulur akan jadi tahu, jadi paham kenapa kok sampai hanya menyebarluaskan atau melihat
video tersebut sudah terancam hukuman berupa pidana, berupa kejahatan pidana. Jadi begini dulur, episode sekarang ini saya akan berusaha mensinkronisasikan, berusaha untuk dasar hukum daripada perbuatan-perbuatan yang terjadi di Sunter, di salah satu mall tersebut, merupakan tindak kejahatan, di mana tindak kejahatan itu sendiri terutama undang-undang pornografi, porno aksi, dan juga undang-undang tentang kesusilaan terutama dalam KUHP, dan undang-undang yang lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi adalah undang-undang informasi transaksi elektronik. Hal tersebut sudah diatur nyata-nyata dan ancamannya bisa sampai 15 tahun. KUHP sendiri bahwa jelas diatur dalam undang-undang tentang kesusilaan dulur, yang mana undang-undang kesusilaan sendiri terutama pada bab 9 KUHP tentang kejahatan kesusilaan, dan juga diatur definisi daripada kesusilaan sendiri diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang IT, Informasi Transaksi dan Elektronik, yang mana larangan untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diakses sebuah gambar atau sosial media atau internet, dokumen elektronik yang memiliki muatan yang bisa melanggar daripada kesusilaan tersebut. Dan juga mengenai undang-undang pornografi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 juga diatur. Jadi di sini saya jelas-jelas menggarisbawahi bahwa tindakan-tindakan kedua daripada karyawan salah satu kafe tersebut sudah merupakan tindak kejahatan, di mana tindakan kejahatan sendiri yaitu tindak kejahatan kesusilaan, kesopanan, dan sangat bertentangan dengan norma-norma yang sudah diatur dalam informasi transaksi elektronik dulur. Jadi untuk sanksi daripada pembuat atau perekam atau penyebar konten yang tanda kutip seperti pornografi tersebut, itu sudah jelas-jelas dan nyata ya, sudah bertentangan dengan hukum dan sudah menghadapi ancaman pidana, yang mana ancaman pidana sudah saya sebutkan tadi, bisa sampai 6 bulan, bahkan bisa sampai 15 tahun atau 12 tahun seperti itu. Karena apa? Karena memang untuk ancaman tersebut pihak penyidik atau pihak kepolisian bisa menjerat beberapa pasal berlapis yang sudah saya sebutkan tadi, mulai dari pasal ancaman dalam kesusilaan dalam KUHP, ancaman dalam undang-undang pornografi dan kesopanan, dan ancaman juga dalam informasi transaksi elektronik yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Jadi Undang-Undang IT yang lama tahun 11 tahun 2008 dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2018. Ancamannya lebih pada spesifik dan lebih tinggi. Seperti saya bacakan pada Undang-Undang Pornografi atau Porno Aksi, yaitu pasal 4 ayat 1, mengatur larangan
perbuatan. Itu sudah masuk ke ranah perbuatan, unsurnya sudah terpenuhi perbuatan. Bahkan memperbanyak, jadi menyebarluaskan sudah, itu termasuk sudah memperbanyak, menggandakan atau menyebarluaskan, menyiarkan, mengekspor, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan. Jadi sesuai dengan implisit adalah memuat hal tersebut, baik itu melalui jaringan WA, grup, melalui jaringan Facebook atau Twitter atau sosial media yang lain, itu sudah memenuhi unsur daripada pasal 4 ayat 1 tentang pornografi dan pornoaksi. Itu untuk satu undang-undang saja, belum nanti undang-undang IT, informasi transaksi elektronik, yaitu tentang bagaimana tentang IT sudah jelas-jelas setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, atau juga memanfaatkan, memiliki, menyimpan, itu saja sudah termasuk sudah tindakan-tindakan yang memenuhi unsur transaksi elektronik. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang IT mengatur tentang setiap orang dengan sengaja, karena niat daripada si pelaku karyawan tersebut kan dengan sengaja, dia dengan niat sengajaan, tanpa hak mendistribusikan atau menyebarluaskan gitu aja, atau membuat dapat diakses jaringan IT yang memuat tentang kesusilaan. Nah, ini pasal 27 Undang-Undang IT sudah memenuhi unsur. Belum nanti pasal 45 ayat 1 Undang-Undang IT juga yang terbaru nomor 19 tahun 2016, setiap orang, yaitu dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diakses IT atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagai dimaksud dalam pasal 27 yang tadi, dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Seperti itu dulur. Jadi jangan sekali-kali, saya pesan kepada dulur-dulur semua, jangan sekali-sekali perbuatan-perbuatan yang seperti itu dilakukan. Ini sebagai pembelajaran dulur. Sudah merekam, mendistribusikan, menyimpan, seakan-akan itu sebagai koleksi atau sebagai hal-hal yang lelucon dan lain sebagainya, itu sudah ancamannya sudah pidana dulur, sudah sangat ngeri, bisa sampai 6 tahun bahkan 12 tahun. Namun semuanya ini adalah sifatnya adalah tindak pidana pengaduan, di mana seorang daripada si korban yang merasa tertawa atau dirugikan, namun apabila tidak ada pengaduan daripada si korban, ya aman-aman saja. Tapi sangat tidak mustahil ya apabila konten tersebut ternyata bisa menyebar luas dan bisa diselidik oleh pihak penyidik atau kepolisian. Saya kira seperti itu. Ini hanya sekedar sharing saja, sekedar belajar hukum. Kita hanya mengingatkan dari pojok hukum, semoga masyarakat awam, masyarakat umum tidak serta-merta sewena-wena, walaupun itu hanya sifatnya guyon, hanya sifatnya humor, sifatnya iseng, tolong juga diperhatikan, karena ini menyangkut tentang kehidupan masyarakat yang semuanya diatur dalam aturan, terutama aturan hukum positif yang ada di
setiap negara, setiap Indonesia. Saya kira seperti itu. Selalu berkarya, selalu positif, bertindak, selalu berpikir sebelum bertindak, dan jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Saya kira seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.